Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A1 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Majalengka dengan fasilitator Bapak Muhammad Taufik dan pengajar praktik Bapak Dina Habibi. Perkenalkan, saya Santi Sri Mulyati, saya Antonio Tanjung, dan saya Dina Nirwana. Kali ini kami akan mempraktekkan proses coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Anton. selamat siang Bu Ida. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak sebentar lagi akan melaksanakan coaching ya? Iya. Terhadap Ibu Santi, Betul. Ya. Nah Bapak nanti pada saat proses coaching saya akan menilai Bapak dan Ibu Santi. Ya. Nah nanti saya akan menggunakan rubrik Pak. Nanti rubrik yang saya gunakan itu apakah nanti Bapak melakukan coaching itu sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah nanti saya ingin melihat Bapak apakah memberikan pertanyaan berbobot terhadap coaching, lalu bagaimana coaching menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Selanjutnya saya juga akan memberikan observasi terhadap prinsip apa nanti yang Bapak akan gunakan pada saat coaching ini. Apakah nanti Bapak sesuai dengan kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensinya coaching. Dan sebelum memulai proses coaching Bapak, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Baik. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya adalah riset atau kehadiran coaching, kemudian mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya betul Bapak. Untuk kompetensi sendiri yang nanti ingin Bapak observasi secara spesifik itu yang mana? Kompetensi yang ingin saya observasi antara lain itu adalah kehadiran menu atau vision dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk selanjutnya Bapak, nanti indikator yang ingin Bapak harapkan dari proses coaching ini apa? Yang ingin saya harapkan atau indikator yang diharapkan antaranya coaching bisa memecahkan masalahnya sendiri dari masalah yang ada dari coaching tersebut. Mungkin begitu Ibu. Baik, kalau seperti itu nanti pada saat proses saya akan ikut untuk menilai Bapak ya. Baik, Langsung saja Bapak. siap. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Oke, baik Ibu. Silakan Ibu santai. Ini ada minuman, silakan mangga Ibu. Iya. Supaya tetap. Iya, Oke. siap Bapak. Baik Ibu, siang ini kira-kira Ibu punya ada masalah apa nih yang mau diceritakan? Iya Pak, sebenarnya saya punya sedikit masalah yang saya ceritakan Pak. Jadi saya punya masalah di sekolah saya itu Pak. Rekan sejawat saya itu ada yang tidak mau menerima perubahan Pak. Tentunya kan sekarang itu kita sebagai pendidik itu dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Tentunya ketika dalam proses pembelajaran gitu kita harus menggunakan digitalisasi seperti itu. Kegiatan apa maksud perubahan yang Ibu inginkan dari rekan-rekannya ini seperti apa? Perubahan yang ingin saya harapkan dari teman-teman saya itu jadi kita sebagai guru itu harus melek teknologi, kemudian kita juga harus sadar digitalisasi, bahwa pentingnya digitalisasi dalam menyampaikan proses pembelajaran itu sangat penting, bisa menjadikan pembelajaran lebih menarik seperti itu Pak. Terus saya juga saya harapkan itu guru-guru itu membuat media pembelajaran yang menarik seperti itu Pak. Dari pengamatan Ibu,
rekan kerja atau sejawat ibu ini untuk tingkat penguasaan teknologi mereka itu, kalau kita level dari 1 sampai 10, kira-kira posisi mereka ada di mana? Sampai saat ini menurut pengamatan saya, rekan saya itu masih ada di level 6 Pak. Ya. Dan dari level 6 ini ibu pengennya mereka berada di level berapa? Saya ingin mereka itu berada di level 9 Pak, di mana ya mereka itu mampu mengakses semua perangkat, bisa mengoperasikan minimalnya Pak. Kira-kira kesulitan apa sih yang ibu alami kalau misalkan mau membantu rekan-rekannya ini? Kesulitan yang saya alami itu tentunya dari segi waktu ya Pak, susah dan sulit sekali gitu, ingin mengumpulkan rekan-rekan kerja saya untuk diskusi bersama, kemudian belajar bersama, mengoperasikan suatu aplikasi, terus kemudian menuntun mereka dalam penguasaan teknologi seperti itu Pak. Terus minat rekan-rekan saya juga kurang Pak dalam minat belajar digitalisasi itu. Baik. Dari kesulitan yang ibu hadapi ini, kira-kira ibu ada rencana nggak sih apa yang harus dilakukan gitu? Ada Pak, untuk rencana itu saya sudah punya rencana. Saya itu ingin membuka rekan-rekan kerja saya ingin berbagi praktik baik, ingin mengenalkan digitalisasi yang bisa menjadi media pembelajaran. Contohnya kayak kita itu membuat puisi supaya pembelajarannya itu lebih menarik, dan anak-anak juga kayaknya ketika belajar seperti itu lebih termotivasi seperti itu. Kapan ibu rencananya mau melaksanakannya? Rencananya sih saya sudah konsultasi dengan kepala sekolah dan diberi waktunya minggu depan insya Allah. Oke, baik. Nah, kira-kira komitmen ibu terhadap rencana ini bagaimana? Mungkin untuk komitmen saya bersama rekan-rekan ketika sudah melakukan, saya terus belajar, terus berbagi praktik baik tentunya. Dari segi waktunya juga kita berkomitmen ketika kita sudah minggu ini sudah bertemu, next 2 minggu yang akan datang kita pun akan bertemu kembali dan dengan pembahasan yang berbeda seperti itu Pak. Ya, rencana yang bagus Bu, dan semoga rencana yang ibu sudah rencanakan barusan itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian apa yang ibu rencanakan yang tadi ada di level 9 Bu, ya, kalau tidak salah itu bisa tercapai. Dan jangan lupa laporkan juga ke saya ke hasilnya nanti Bu. Siap Bapak. Oke, mungkin sekian Bu untuk coaching kita kali ini. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu dan sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih Bapak. Sama Ibu. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Bapak sudah melakukan coaching ya terhadap Ibu Santi. Nah, Bapak dari hasil coaching yang Bapak lakukan itu bagaimana Bapak menilai performa Bapak nih dalam melakukan coaching? Yang saya rasakan, yang saya nilai, saya sudah mencoba sesuai dengan alur kita. Apa nih yang membuat Bapak yakin bahwa Bapak itu sudah menilai demikian? Dari tadi pertanyaan yang saya ajukan tersebut, ya sesuai dengan alur kita, di mana di awal saya memberikan tujuan atau menemukan masalahnya, kemudian melakukan identifikasi masalah, lalu kemudian rencana hasilnya kapan, kemudian tanggung jawab dari boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Betul apa yang Bapak sampaikan tadi. Alhamdulillah ya, proses coachingnya berjalan dengan lancar, lalu juga sudah sesuai dengan alur tirta. Bapak sudah memberikan sudah menyampaikan kehadiran Bapak secara penuh pada saat coaching. Kemudian
Bapak juga memberikan pertanyaan berbobot. Lalu tadi respon yang dilakukan oleh coach itu sudah sangat baik sekali Bapak. Nah, Bapak bagaimana nih menurut pendapat Bapak mendengar ini? Ya, alhamdulillah jujur senang ya, karena dengan kegiatan coaching ini jadi saya tahu bagaimana cara coaching yang benar sesuai dengan alur cerita, kemudian memberikan pertanyaan berbobot supaya coaching bisa menyampaikan masalah yang menghadapinya. Adakah rencana Bapak dalam melakukan tindakan? Rencana saya selanjutnya adalah berlatih terus dengan Bapak menjadi seorang psikolog seperti apa, kemudian mencari referensi juga bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya kegiatan coaching itu bisa berjalan sesuai dengan alur cerita dan juga bisa menyampaikan masalahnya, dan saya sebagai coachnya bisa memberikan rasa bahwa kita yang ada di sana kita bisa membantu dengan masalahnya. Banyak sekali Bapak yang disampaikan oleh Bapak. Nah, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Cukup. Ya, untuk sementara mungkin hanya yang tadi saya sampaikan dulu, ya. Belajar lebih melakukan kegiatan coaching ini, kemudian ini ya sama seperti yang adalah belajar lebih banyak sih. Baik, terima kasih Bapak untuk pasca observasi ini sudah kita laksanakan. Terima kasih Bapak. Sama. Baik, kalau begitu kita akhiri ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Baik, Bu Santi, pada siang ini kita akan melakukan pengamatan di mana nantinya Bu Santi akan melakukan coaching ke coaching kita, di mana pada saat pengamatan nanti saya akan mengisi beberapa rubrik yang berisi apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur cerita, kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot, dan yang berikutnya apakah Coach bisa menanggapi pertanyaan dari Coachnya. Kemudian juga kegiatan coaching ini apakah sudah menggunakan prinsip yang ada di kegiatan coaching, diantaranya tentang kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu, sebelum kita melanjutkan kegiatan coachingnya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira potensi apa yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, Pak, yang pertama itu listen, mendengarkan penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan saya itu ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik. Untuk pertanyaan keduanya, kompetensi yang ingin Ibu observasi secara spesifik itu apa saja? Nah, yang ingin saya observasi secara spesifik itu mungkin dari kehadiran penuh dengan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Oke. Dan yang pertanyaan terakhir, indikator yang Ibu harapkan dari kegiatan coaching ini apa? Saya harapkan dari kegiatan coaching ini, coach itu dapat menentukan atau mempunyai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi coach itu dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah saya ajukan. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan coachingnya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, Terima kasih Bu. ya, terima kasih Bapak. Selamat siang Bu Dinda. Selamat siang Ibu. Iya Bu Dinda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu. Ibu bagaimana?
Alhamdulillah baik. Ya Bu Dinda, kita bertemu ya siang ini. Alhamdulillah. Amin. Oke Bu Dinda, kita sekitar ada 10-15 menit ya akan ngobrol. Ya Bu Dinda, tenang saja Bu Dinda, relax dengan pertemuan kita kali ini. Kalau mau minum sambil minum tidak apa-apa. Oke. Nah Bu Dinda, apa yang akan kita obrolkan pada siang ini Bu Dinda? Baik, gini Bu. Jadi saya itu ada suatu permasalahan di sekolah terkait dengan perilaku siswa Ibu. Jadi saya masih bingung bagaimana nih cara untuk mengatasinya gitu. Oke, berarti permasalahannya itu ada di perilaku siswanya ya Bu Dinda ya. Nah Bu Dinda, dari obrolan kita hari ini, apa yang Bu Dinda dapatkan? Ya, jadi yang saya harapkan itu setelah ngobrol dengan Ibu ya, saya menemukan titik terang bagaimana saya harus berperilaku supaya yang menjadi permasalahan selama ini tuh bisa terpecahkan gitu. Oke, siap. Oke, tadi itu permasalahannya itu perilaku siswanya kurang baik ya. Nah Bu Dinda, perilaku siswa yang baik itu menurut Bu Dinda seperti apa? Ya, jadi begini Bu, kalau digambarkan ya Bu, kasusnya itu seperti ini. Jadi siswa di sekolah saya itu Bu, alhamdulillah ya Bu, banyaklah yang berprestasi gitu. Namun yang saya sayangkan justru yang berprestasi tersebut anak itu yang bermasalah dengan karakternya Bu. Gitu. Jadi anak-anak itu dalam berperilaku, dalam bicara itu sedikit kurang sopan gitu. Bagaimana dia belum bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, bagaimana dia ngobrol dengan yang lebih dewasa atau bagaimana dengan ngobrol dengan teman sejawatnya itu. Luar biasa sekali ya. Memang anak-anak yang berprestasi itu ya Bu Dinda ya, yang sedikit memiliki perilaku yang tidak sopan ya. Oke Bu Dinda, kalau saya terapkan ketika dalam level, nah sekarang anak-anak yang kurang sopan itu dari angka 1 sampai 10 mereka itu ada di level berapa sih kami Bu Dinda? Ada di level 4. Maka level 4, berarti memang cukup jauh sekali ya ketika kita Bu Dinda ingin mencapai dalam level yang terbaik ya. Oke, nah Bu Dinda, keinginan Bu Dinda dari anak-anak yang sikapnya kurang itu, Bu Dinda ingin mereka itu mencapai level berapa sikapnya Bu Dinda? Saya ingin perubahan perilaku ya dari tadi 4 ya Bu ya. Betul. Nah, kalau bisa sih 10 Bu gitu. 10, iya luar biasa. Jadi bisa menerapkannya Iya, baik suatu keinginan yang luar biasa ya Bu Dinda. Nah Bu Dinda, ketika Bu Dinda ingin anak-anak Bu Dinda itu mencapai level 10, kira-kira ini Bu Dinda itu akan melakukan apa untuk mencapai level itu Bu? Ya, baik Bu. Jadi untuk melakukan perubahan saya tuh ingin membudayakan budaya positif. Jadi kalau misalkan di kelas itu saya sering Bu melakukan budaya positif kayak melalui kesepakatan kelas gitu. Namun sayangnya yang menjadi permasalahan itu ternyata sikap siswanya itu bukan murid didik saya Bu gitu. Jadi itu yang menjadi masalah karena tidak saya pegang. Saya sudah pernah mengkomunikasikannya dengan guru wali kelasnya, namun ya tetap saja anaknya berperilaku seperti itu. Jadi saya khawatir, saya juga kurang bisa turun tangan karena tanahnya bukan tanah saya gitu. Ya, berarti Bu Dinda itu ada keseganan ya, karena memang ada wali kelasnya seperti itu, sudah mencoba berkomunikasi ya, sudah dikomunikasikan. Nah, ada rencana atau sudah menyusun rencana untuk Bu Dinda agar bisa masuk ke sana? Ada Bu, selain tadi saya sudah berkomunikasi dengan wali kelasnya, mungkin melalui kegiatan sekolah ya Bu ya. Jadi agar saya punya ranah gitu, punya jalurnya ya, saya ingin meminta kepala sekolah untuk mengadakan suatu kegiatan yang mungkin yang sudah berjalan ada Bu, tapi yang akan ditingkatkan juga ada. Yang sudah berjalan itu seperti Jumat Berkah itu Bu ya, karena suka ada kegiatan sholat duha gitu, ceramah-ceramah. Nah, diharapkan dari ceramah tersebut bisa sedikit menyenggol yang menjadi permasalahan gitu Bu. Selanjutnya juga melalui kegiatan yang lain saya harapkan melalui kegiatan ekskul Bu. Nah, di sana kan mungkin ada pembinaan karakter. Nah, dari situ yang akan saya lakukan. Bagus sekali ya kegiatan-kegiatannya. Memang kegiatan-kegiatan tadi itu bisa menanamkan karakter pada anak seperti itu. Nah Bu Dinda, dari rencana Bu Dinda ini yang sudah Bu Dinda
rencana sebelumnya kan sudah ada nih Bu Dinda. Apakah ada kegiatan lain dalam kemasan yang berbeda supaya anak-anak juga kayaknya termotivasi ikut dan akan membuat suatu perubahan baru gitu? Ada Bu, ada. Saya ingin mengadakan kegiatan mabit malam bimbingan iman dan takwa. Tapi itu kan malam ya Bu ya. Yang jadi permasalahan itu apakah nanti siswa SD itu boleh bermalam di sekolah gitu. Karena saya juga belum ada izin ke kepala sekolah. Oke, berarti dengan mabit itu ya Bu Dinda, nah kira-kira untuk pelaksananya itu kapan tuh? Sudah punya rencana? Ada sih di akhir semester Bu. Oke, dari semester libur. Oh, luar biasa sekali ya. Kira-kira Bu Dinda untuk rencana itu, Bu Dinda itu kan pasti tidak akan sendirian ya, membutuhkan bantuan. Kira-kira siapa saja yang akan membantu dalam kegiatan itu Bu Dinda? Yang pertama mungkin tadi kepala sekolah ya Bu ya. Oke. Kemudian perizinan dari orang tua gitu, kerjasama dengan orang tua juga beberapa guru yang ada di sekolah. Iya, luar biasa Bu Dinda tadi kemasan kegiatannya, penanaman karakternya sudah bagus. Kemudian juga berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan orang tua juga sudah sangat luar biasa. Semoga dengan kegiatan tersebut bisa menanamkan karakter dan akan menjadikan suatu perubahan bagi anak-anaknya. Semangat terus Bu Dinda. Nah Bu Dinda, sekarang nih di penghujung obrolan kita, apa yang Bu Dinda dapatkan dari obrolan kita? Terima kasih sebelumnya Ibu. Iya. Melalui kegiatan ini, alhamdulillah saya jadi sedikit ada pencerahan Bu. Tinggal eksekusinya saja mungkin. Oke, luar biasa sekali. Terus semangat ya Bu Dinda ya. Semoga apa yang ingin dicapai oleh Bu Dinda dapat tercapai ya. Ya, terima kasih Bu Dinda. Nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Dinda. Assalamualaikum Bu Cantik. Waalaikumsalam Pak. Ya, apa kabar? Siang Pak, alhamdulillah baik. Oke, baik. Alhamdulillah tadi barusan Ibu sudah melaksanakan itu ya. Ya, betul Pak. Ya. Oke, baik. Selanjutnya pada kali ini kita akan coba menggali apa yang tadi sudah dilakukan juga, ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan dulu, silakan jawab pertanyaannya. Menurut Ibu, performa Ibu tadi ketika melaksanakan coaching itu seperti apa? Menurut saya performa saya tadi saya rasa sudah cukup baik Pak. Artinya saya juga berusaha melakukan coaching itu sesuai dengan hal yang diperintah. Terus apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Kenapa saya bisa menilai demikian itu karena saya rasa tadi coaching saya itu sudah sesuai dengan hal kita ya Pak, dimana saya itu mempunyai dengan mengenai tujuan, kemudian saya juga mengidentifikasi menggali informasi dari coaching, kemudian juga saya menggali atau menyusun rencana aksinya coaching seperti apa, dan juga proses tanggung jawab saya mencoba membantu coaching untuk mengerucutkan sebuah rencana ini. Jika saya lihat menyampaikan hasil pengamatan saya, Boleh. Jadi sejauh pengamatan saya tadi ketika pelaksanaan coaching ini tadi, saya sudah menilai bahwa itu sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Di mana tadi di awal dari pertanyaan itu yang sudah berbobot, kemudian ada kehadiran di sana, gitu ya, dapat menyelesaikan masalahnya, kemudian sudah membuat alur kita di mana di awal sudah melakukan tujuan, gitu ya, dengan tersebut, kemudian dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching, dan lanjutnya rencana dari coaching dan terakhir itu bertanggung jawab untuk tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian juga Ibu memberikan pertanyaan yang berbeda dalam arti bisa membimbing si coaching untuk dia menyampaikan masalah, dia sendiri yang menyampaikan masalah, ya. Jadi hasil pengamatan saya seperti itu ya jelas sesuai dengan alur kita, ya. Dari hasil pengamatan saya ini pendapat Ibu bagaimana ini?
Alhamdulillah Pak, kalau Bapak bisa menilai saya seperti itu, jujur saya sangat senang sekali. Saya sudah bisa melakukan coaching ya dengan baik. Selanjutnya, setelah kegiatan ini rencana tindak lanjutnya seperti apa? Untuk rencana tindak lanjutnya pastinya saya akan terus berlatih ya Pak, supaya saya sudah terbiasa melakukan coaching baik bersama rekan saya ataupun dengan teman-teman saya yang lainnya. Terus saya juga harus terus berlatih kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot supaya saya pun bisa terus belajar. Berusaha melatih kembali gitu ya. Iya. Oke, baik. Ya Bapak, terima kasih sudah bersama saya dan observasi saya tentang kegiatan coaching. Oke Pak. Ya Pak. Selamat siang Bu Dinda. Selamat siang Ibu. Ya, bagaimana kabarnya nih Bu Dinda? Alhamdulillah Ibu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Iya Bu Dinda, siang ini Bu Dinda itu akan melaksanakan proses coaching ya terhadap Bapak Antonio Tanjung. Benar? Oke, nah Bu Dinda, nanti pada saat proses coaching saya akan melakukan observasi ya Bu Dinda ya. Ya, saya akan menemani Bu Dinda pada saat coaching. Dan sebelum saya melakukan observasi, ini ada beberapa yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu. Nah Bu Dinda, nanti itu ketika proses coaching saya sudah mempunyai lembar observasi yang di dalamnya itu ada rubrik, di mana rubriknya itu bagaimana Bu Dinda itu apakah coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian coach itu memberi pertanyaan yang berbobot. Nah, dan selanjutnya itu apakah coaching menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, selanjutnya juga apakah nanti proses coaching itu sesuai dengan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu ada kemitraan, kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Dinda, sebelum ke proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya. Siap ya Bu Dinda ya. Nah, untuk pertanyaannya, kompetensi yang ingin dikembangkan dari coaching ini apa Bu Dinda? Untuk kompetensi yang nanti akan saya kembangkan pada saat proses coaching itu, yang pertama itu kehadiran penuh lesson, atau selanjutnya saya ingin mendengarkan secara aktif, lalu yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, luar biasa sekali. Nah Bu Dinda, dari beberapa kompetensi tadi, kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu apa yang ingin observasi itu? Saya ingin menghadirkan diri sendiri saya secara penuh, mendengarkan secara aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang tadi saya ingin. Oke, ya Bu Dinda, dari proses coaching ini indikator apa yang diharapkan oleh Bu Dinda? Ya, yang saya harapkan setelah nanti proses coaching selesai, atau si coaching itu dapat memberikan memecahkan masalahnya sendiri dengan baik seperti itu. Oke Bu Dinda, luar biasa. Mungkin sebelum coaching cukup sekian ya. Semoga coachingnya berjalan lancar. Oke, setelah itu nanti setelah coaching kita bertemu kembali. Ya, terima kasih. Iya, selamat coaching ya. Selamat siang Bapak Anto. Selamat siang Bu Dinda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah Bapak, kita akan ngobrol nih ya ke depan selama 5 sampai 15 menit. Nah, dan dari apa yang akan kita bicarakan saat ini? Oke, baik Bu. Sebetulnya ada sedikit masalah yang mau saya bicarakan ini Bu. Tentang tadi kegiatan supervisi yang sudah dilakukan oleh pengawas sekolah kita, dan saya ada sedikit masalah dengan beliau. Oke, baik. Bapak berarti ada masalah dengan siapa tadi? Pengawas sekolah. Masih. Apa kenyataannya atau situasinya seperti apa? Jadi tadi Ibu
Jadi ketika beliau itu masuk ke ruangan saya, kebetulan beliau juga datangnya tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, mungkin karena memang jadi sidang seperti itulah gitu ya. Jadi kebetulan saya sedang mengajar dan beliau masuk ke kelas saya, kemudian mengamati proses pembelajaran sedang saya lakukan. Nah, setelah selesai beliau mendekati saya, kemudian bertanya, kemudian menanyakan sumber belajar apa saja yang sudah saya gunakan. Kemudian saya coba jelaskan sumber belajar yang sudah saya gunakan. Nah, kemudian beliau kenapa tidak menggunakan buku atau pelajaran yang sudah disediakan pemerintah? Nah, kemudian saya coba berargumen, mungkin karena argumen saya itu, nanti saya tidak menggunakan buku tersebut, beliaunya merasa tersinggung, lalu melaporlah ke kepala sekolah. Akhirnya setelah itu saya dipanggil oleh Pak Kepala, kemudian memberitahukan masalah itu. Jadi ini ada sedikit kesalahpahaman begitu. Lalu apa Bapak yang terjadi ketika memang ada sebuah masalah ini? Dan kedepannya itu apa yang kira-kira berlaku? Ya, sebetulnya saya ingin pengawas ini tidak salah paham lagi. Kemudian juga kepala sekolah juga tidak menjelaskan saya kenapa tidak menggunakan buku pelajaran yang sudah disediakan di sekolah. Jadi mungkin nanti saya akan menghadap ke pengawas, mencoba menjelaskan kembali masalahnya, apa sebabnya saya tidak menggunakan buku belajar, gitu ya. Saya menggunakan berbagai sumber yang saya gunakan selain buku, gitu ya. Dan berusaha meyakinkan beliau kalau buku pelajaran bukan saja satu sumber yang Berarti nanti yang akan Bapak lakukan akan menghadap ke Pak Sekolah dan penjelasan ya Pak ya? Betul. Untuk waktunya sendiri kira-kira kapan Bapak? Rencananya besok saya juga akan langsung menghadap, karena memang ini saya juga jadi kira juga gitu ya, saya akan mencoba menggunakan buku pelajaran seperti yang disusun oleh beliau pengawas ya, karena memang anak-anak kan bisa akan menambah referensi mereka untuk belajar selain dari video YouTube ataupun tutorial yang ada di net. Kemudian ya saya berusaha meyakinkan beliau kalau kedepannya saya akan menggunakan buku ajar juga, dan mudah-mudahan beliaunya bisa memaklumi kemarin alasan saya dan bisa memaafkan saya supaya masalah ini bisa selesai cepat. Mungkin bentuk tanggung jawab Bapak dari apa yang diskusi sama teman Bapak mungkin ya, akan Bapak tidak lanjuti secara arah gitu ya Pak. Baik, Bapak, apa yang Bapak rencanakan itu semoga bisa berjalan dengan lancar ya, kemudian juga sesuai dengan rencana yang Bapak. Terima kasih sudah mau mendengarkan usaha saya. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan Bapak setelah bisa bincang-bincang? Ya, kita sudah lakukan Selamat siang Bu Dinda. Siang Ibu. Iya, kita bertemu lagi ya Bu Dinda. Oke. Oh iya Bu Dinda sudah melakukan coaching ya. Iya, sama Bapak Anton. Oke, Bu Dinda. Sekarang kita bertemu lagi Bu
bagaimana nih Bu Dinda setelah melakukan coaching, performa Bu Dinda itu menurut Bu Dinda seperti apa? Menurut saya ya Bu ya, penilaian yang saya lakukan terhadap proses coaching itu saya sudah melakukannya sesuai dengan alur kita. Apa yang membuat Bu Dinda menilai itu? Jadi pertanyaan yang saya ajukan itu sudah sesuai dengan kita. Yang pertama menanyakan tujuan, yang kedua mengidentifikasi masalah apa, kemudian rencana aksi yang akan coach lakukan itu apa, kemudian saya juga menanyakan tanggung jawab yang dilakukan oleh coach. Ya, sekali Bu Dinda. Nah, saya sudah mengobservasi Bu Dinda ya terkait coaching. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke, terima kasih Bu Dinda. Oke Bu Dinda, proses coaching sama saya observasi Bu Dinda sudah sangat luar biasa sekali. Melaksanakan proses coaching dengan lancar, kemudian juga Bu Dinda melaksanakan coachingnya sudah tuntut, sudah sesuai dengan alur kita ya, di mana Bu Dinda itu menerima tujuan, kemudian Bu Dinda mengidentifikasi dengan menggali apa yang dirasakan coaching, kemudian Bu Dinda juga mengarahkan coaching untuk melakukan rencana aksinya seperti apa. Bu Dinda juga sudah menanyakan tindakan juga itu akan seperti apa. Kemudian juga Bu Dinda sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tersebut dapat menggali dan mempunyai solusi sendiri gitu. Mengarahkan coaching sudah sangat baik Bu Dinda. Nah Bu Dinda, adakah rencana tindak lanjut Bu Dinda setelah Bu Dinda melakukan coaching ini? Ada Bu, saya akan terus berlatih bagaimana menjadi coach yang baik dalam menanggapi masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian saya juga ingin supaya terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Lalu juga ingin lebih baik lagi dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh coaching. Nah Bu Dinda, setelah tadi Bu Dinda melakukan coaching, kemudian mendengar juga penilaian saya setelah mengamati. Nah, bagaimana menurut Bu Dinda hasil penilaian saya? Apa yang Bu Dinda rasakan setelah saya observasi Bu Dinda? Alhamdulillah Ibu, dengan dipandu begini ya, saya bisa lebih terbuka lagi, saya bisa lebih sesuai dengan alur yang seharusnya gitu. Terima kasih Ibu. Luar biasa sekali Bu Dinda, semangat terus. Semoga Bu Dinda juga terus meningkat, kemudian terus melakukan coaching ya, semangat ya. Terima kasih Bu Dinda. Oke, selamat siang Bu Dinda. Selamat beraktivitas kembali ya. Demikian praktek coaching kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.